Saat kita menginjakkan kaki di Kota Rim, kita seperti mimpi gitu ya. Masya Allah. Mau nangis nggak bisa nangis. Gimana? Saking terharunya gitu, bingung kita ya. Alhamdulillah ternyata setelah tinggal beberapa hari kita diundang sama Habib Umar. Nah itu momen pertama kali kita jumpa dengan Habib Umar secara langsung. Kemudian saya masuk ke dalam, saya ketok pintu. Fadhol, masuk. Ketika saya masuk, disitulah saya menangis sama Habib Umar. Saya jatuh di pangkuan Habib Umar, di depan Habib Umar, saya nangis sejadi-jadinya. Habib Umar membiarkan. Nggak tanya, kenapa ente nggak dibiarkan sampai saya selesai nangis, sampai saya punya air mata sudah habis. Itu harapan saya. Tapi ketika saya ngomong Habib, saya begini, halas, irja, pulang ente. Saya bingung. Apa Habib Umar nggak eman sama saya? Apa Habib Umar nggak sayang sama saya? Kan campur aduk saya punya perasaan itu. Karena ibarat apa namanya ya, orang yang bingung ya, antara pulang dan tidak. Hati anak ditarik waktu itu, cuman anak punya kewajiban orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Fakir Ifani Nur Samsudin dan kru TV Al-Wafa Tarim beberapa hari yang lalu sudah tiba di Pulau Dewata, Bali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersilaturahmi kepada salah satu santri dari Habib Umar bin Hafid. Siapakah beliau? Antum penasaran? Langsung saja ikuti keseruannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu beliaunya udah nunggu. Mari kita samperin. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah. Barakallah. Sehat. Alhamdulillah. Fadal. Nah, alhamdulillah ikhwani wa ikhwati dimanapun antum berada yang menyaksikan program pada kali ini, di samping Al-Fakir udah bersama beliau nih Al-Habib Mahdi ya Habib ya. Nah, alhamdulillah. Ini kan Habib di Bali nih Habib ya. Pakai bahasa Indo atau bahasa Inggris nih kira-kira Habib? Terserah tuh. Oh gitu ya. Mungkin bahasa Indo aja. Indo aja nah, biar lebih bisa dipahami sama teman-teman. Nah, Al-Fakir di sini bersama kru pengen sedikit bertanya-tanya nih Habib kepada antum yang notabene adalah santri dari Al-Habib Umar nih Habib ya. Jadi mungkin bisa sedikit menjelaskan biografi antum dari nama dan sebagainya kepada pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Jazakumullah khair ala hadhihi ziyarah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan biqudumikum antum dan semua ikhwan kru TV. Alhamdulillah yang sudah menyempatkan hadir di kediaman kami dan juga di Pulau Bali insyaallah. Bali seperti yang disampaikan oleh Habib Hasan juga semalam oleh adik kami Habib Shogi, Bali fi Bali ya ini. Jadi Bali itu subhanallah apa namanya? Sebetulnya kalau kita lihat dari bahasanya, dari katanya itu diambil dari bahasa Arab, Bali artinya hatiku. Bali fi Bali, Bali ada di hatiku ya, insyaallah. Alhamdulillah Al-Fakir, ismi Mahdi bin Yahya Al-Maghribi Al-Hasani. Jadi dari abah kami itu Al-Hasani, dari umi Al-Husaini. Jadi umi ana putrinya Habib Hasan Baharun, Pondok Dalwa. Jadi Habib Zain, Habib Seka Baharun, Habib Ali Habib Hussein, Habib Sodik Baharun itu akhwali. Saya punya paman, alhamdulillah. Tentang pendidikan Al-Fakir pertama kali mondok itu di Dalwa. Jadi waktu itu Al-Fakir sempat SMA di Bali sampai SMA. Cuman SMA itu gamang. Kelas 1 itu gamang antara mondok dan lanjut. Nah, gamang itu apa, Bib? Gamang itu bimbang gitu. Bimbang, iya. Jadi almarhum saya punya kakek Habib Hasan itu dari dulu semenjak beliau masih hidup sampai beliau wafat pengen saya mondok.
Nah, cuman kita karena tinggal di Bali, kita nggak ada kepikiran mondok gitu. Sampai akhirnya subhanallah kelas 1 itu kok ada perasaan pengen mondok gitu. Akhirnya sudah sama Umi semua diputuskan inti berangkat aja ke Dalwa. Di Dalwa kita mondok pesantren sekaligus lanjutin SMA sampai selesai, sampai kuliah di Dalwa, dan pada tahun 2009 kita berangkat ke Hadramaut. Ya, itu 2009 sampai 2017. Jadi antum bisa dibilang dari kecil memang sudah notabene-nya di Bali ya, Habib ya? Kita pindah-pindah ya. Jadi separuh saya punya masa kecil di Bali dan separuh saya punya masa kecil di Sumeneb. Oh, di Sumeneb. Ya, jadi alhamdulillah kami juga bisa bahasa Inggris Timur. Madura. Bisa alhamdulillah. Sampai teman-teman di Bali juga sempat heran gitu kan. Habib kok bisa bahasa Madura, Habib ya? Karena umi saya aslinya dari Sumeneb. Saya punya kakek kan hebat asal Sumeneb. Kalau abah dari Kelungkung. Jadi selain bahasa Indo tentunya, bahasa Arab, bahasa Madura, juga bahasa Bali ya, Habib ya? Bahasa Bali tapi tidak aktif. Berarti. Jadi kalau orang ngomong bahasa Bali kita paham. Masya Allah. Berarti Habib multilingual ya, Habib ya, banyak bahasa. Yes, ya, lumayan. Masya Allah. Barakallah. Ya. Dan Habib, setelah masa kecil antum dihabiskan di Madura dan di Bali juga, setelah itu antum lanjut di mana, Habib, untuk mengisi masa-masa remaja itu, Habib? Selain di pondok, Habib, sebelum di pondok. Di Bali? Di Bali dan di Sumeneb kita habiskan sekolah sampai SMA. Terus kemudian kita pindah ke Pondok Daluang, lanjutin sampai selesai SMA dan kuliah. Selepas itu kita berangkat ke Hadramaut. Dan yang mengantar kami ke Hadramaut, saya punya paman Habib Zain Baharun yang sekarang jadi Mudirul Ma'had. Itu kita berangkat tahun 2009, saya masih ingat waktu itu, beserta rombongan, ada juga Hubabah Khadijah, beberapa dewan guru. Dan alhamdulillah sampai di Tarim kami dipasrahkan kepada Habib Umar pada tahun 2009, dan semenjak 2009 kita khidmat sama Habib Umar. Jadi dari pertama datang sampai saya pulang, Habib Zain cuman ngasih nasihat, Mahdi enti ukhdum ya, enti belajar di sini. Khidmat di sini ya. Jadi selama kurun 8 tahun kita khidmat sama Habib Umar bin Habib. Masya Allah. Menilik sedikit jauh, Habib. Sebelum keberangkatan antum ke Tarim nih, bagaimana kisah sebelum itu, Habib? Maksudnya awal mula bisa tertarik ke sana atau bisa ada tujuan ke sana itu bagaimana, Habib? Iya. Jadi kota Tarim itu kota yang membuat kami rindu dari kecil. Jadi saya punya kakek itu mengirim, saya punya paman namanya Habib Sodik bin Hasan Baharun, dan misan beliau Habib Guresh bin Qasim Baharun, kan misanan. Itu pada tahun 94 itu mereka dan juga beberapa santri Dalwa termasuk Habib Hasan. Itu tahun 94 dikirimlah ke Tarim. Itu Dufatul Ula ya kalau kita sebutkan, gelombang murid pertama Habib Umar. Mereka berdiam di Tarim kurang lebih sekitar 4 tahun. Setelah pulang, waktu itu kita masih kecil. Namun mendengar cerita mereka tentang Tarim, tentang Habib Umar, bagaimana keadaan di sana membuat kami rindu. Jadi sebelum Tarim itu viral seperti sekarang, itu kami lebih dulu mendengar dari lisan saya punya paman Habib Sodik Baharun, Habib Mundir dulu begini sama Habib Umar, Habib Jindan begini, Habib Hasan Ismail, disebutkan semua teman-temannya keadaan di Tarim begini. Jadi itu membuat kami rindu. Jadi semenjak saat itu kita rindu sama Tarim. Dan subhanallah selesai kami studi di Dalwa. Jadi saya menyelesaikan studi S1 dan juga pondok diniyahnya itu pada tahun 2017 samaan. Berapa tahun, Habib? 2017. 2017. Ya. Itu saya selesai studi S1 kuliahnya. Kemudian juga selesai studi diniyah pondoknya. Jadi berbarengan di tahun yang sama. Kemudian kita khidmah selama 2 tahun. Khidmah di pondok. Kemudian pada tahun 2009 waktu itu entah sebelumnya itu kita dapat semacam mimpi. Yang mimpi itu kemudian menambah motivasi kami untuk berangkat ke Tarim. Dalam mimpi itu, ini belum pernah saya ceritakan ke luar. Saking antum yang nanya ini. Masya Allah. Jadi waktu itu ada bisyarah lewat mimpi. Al-Fagir mimpi Habib Umar bin Hafid
dalam mimpi itu kan kita belum jumpa sama Habib Umar kan. Cuman lihat beliau dari media sosial, dari mana? Dari TV atau dari mana. Dalam mimpi itu Habib Umar ngadakan satu majelis. Dan saya hadir di situ. Selepas majelis, semua orang bubar, mimpinya hilang. Setelah hilang, datang lagi mimpinya. Jadi kayak ada episodenya gitu. Episode kedua, Habib Umar hadir lagi dalam mimpi saya. Dalam sesi kedua itu, orang-orang sudah pada bubar semua. Yang tinggal dalam mimpi itu cuma saya dan Habib Umar. Kemudian, saya tanya sama Habib Umar. Habib Umar, tidakkah antum kenal sama saya? Habib Umar hanya menoleh lalu berjalan. Nah, kemudian saya panggil dari jauh, Habib Umar, kenalkah anda sama Sodik Baharun? Saya punya paman dalam mimpi itu. Mendengar nama Sodik Baharun, Habib Umar noleh ke belakang, noleh ke saya lagi. Saya bilang dari jauh, Habib itu paman saya, Habib. Hadza Khali, paman saya, Habib. Dengar nama paman saya, Habib Umar datang lagi. Kemudian ngobrol sama saya. Intinya dalam obrolan itu Habib Umar menyarankan saya berangkat ke Hadramaut. Itu akhirnya semenjak itu tambah semangat lagi, pengen rindu lagi sama Tarim, mobil khusus. Kita pengen belajar di Habib Umar. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak saya mondok di Dalwa, itu saya sering kirim Fatihah. Ini mungkin bisa dicoba sama ikhwan. Setiap saya berangkat ke sekolah, ke kelas ya, dari kamar ke kelas, wabil khusus pas saat ujian, saya kirim Fatihah kepada Rasulullah, kepada para sahabat, para ahli bait, khususnya kepada saya punya kakek Habib Hasan Baharun. Dan saya kirimkan Fatihah kepada Habib Umar. Itu belum ada keputusan saya berangkat ke Tarim, saya masih jadi santri. Nah, tapi saya sering kirimkan Fatihah kepada Habib Hasan Baharun, kepada Habib Umar bin Hafid. Saya kirimkan Fatihah. Akhirnya subhanallah, ternyata rembuk keluarga tahun 2009, Habib Zain Baharun, saya punya Umi Habib Sodik Baharun, semuanya rembuk. Sudah Mahdi berangkat ke Habib Umar. Dan yang antar Habib Zain langsung, Habib Zain Baharun langsung. Dan pada waktu sampai di Tarim, yang nyerahkan langsung Habib Zain. Ini Habib, saya punya keponakan, saya serahkan sama antum. Nah, Habib, kita juga udah tahu bagaimana kisah sebelum keberangkatannya, Habib ya. Gimana waktu pertama kali tiba dan mendarat, Habib, bagaimana betapa bahagianya, mungkin bisa dijelaskan juga, Pak Habib, berbagi kisah kebahagiaan ini, Habib. Ya, saat kita menanjakkan kaki di Kota Tarim, kita seperti mimpi gitu ya. Masya Allah. Mau nangis nggak bisa nangis. Gimana? Saking terharunya gitu, bingung kita ya. Alhamdulillah ternyata kita nyampe juga. Kemudian setelah tinggal beberapa hari, kita diundang sama Habib Umar. Karena Habib Umar punya hubungan baik sama saya punya kakek Habib Hasan, dilanjutkan kepada Huwabah Khadijah, dan juga kepada Habib Zain Baharun. Kita diundang satu rombongan. Nah, itu momen pertama kali kita jumpa dengan Habib Umar secara langsung. Saya salaman di situ. Saya masih ingat itu kita diundang makan malam sama Habib Umar. Di situ, masya Allah, Habib Umar tanya banyak tentang saya. Dan Habib Zain menyerahkan Habib Umar, ini saya punya keponakan, saya serahkan sama antum. Bismillah, alhamdulillah, diterima sama Habib Umar. Kata Habib Umar, nanti kalau Said Zain, Habib Zain antum pulang, biar Mahdi nanti langsung tinggal di rumah saya. Jadi sebetulnya saya nggak pernah tinggal di Darul Mustafa. Saya dari awal saya menginjakkan kaki, saya tinggalnya di rumah Habib Umar. Itu selama 4 tahun sebelum saya menikah. Setelah saya menikah sama Habib Umar, saya disewakan flat. Kalau orang sananya bilang syukoh ya, seperti apartemen gitu ya. Itu dekat daripada rumah Habib Umar. Setelah saya menikah, jadi 4 tahun sebelum saya menikah, saya tinggal di rumah Habib Umar. 4 tahun setelah menikah, saya tinggal di syukoh, dekat dari rumah Habib Umar. Jadi tetap saya khidmat selama 8 tahun kurang lebih. Masya Allah. Selama berkhidmah Habib, tentunya banyak sekali cerita-cerita indah nih Habib bersama beliau nih. Tapi mungkin ada yang sangat berkesan nih Habib. Kira-kira apa itu Habib? Pertanyaan antum ini sama dengan sahabat ya. Masya Allah. Sahabat ini nanya sama Sayyidatuna Aisyah. Oh ya Ummul Mukminin, apa kira-kira amalan Nabi yang paling mengesankan buat Anda?
Kata Sayyidul Asy'ar, semua perkara Nabi mengesankan, sama. Kalau antum tanyakan ke saya tentang Habib Umar, apa yang paling mengesankan, yang paling indah? Saya bilang semuanya indah. Masya Allah. Antum belum pernah jumpa langsung? Masih belum. Masih belum. Belumnya aja sudah bikin rindu, apalagi udah ketemu langsung. Jadi biasanya nih, kalau orang sudah ketemu sama orang yang dia rindukan, udah ketemu, udah selesai, hilang rindunya sudah. Terkadang kalau kumpul lama malah jadi biasa. Ya, kadang-kadang kita ngelihat satu murid jalan depan gurunya pakai baju biasa, itu normal. Tapi Habib Umar nggak beda. Nah, jadi semakin kita kenal sama Habib Umar, itu semakin bertambah takzim kita kepada beliau. Masya Allah. Jadi kalau antum tanyakan apa yang paling indah, saya bilang semuanya indah. Duduknya, cara jalannya, cara makannya, ketika di mobil, ketika duduk sama tamu, ketika berhadapan sama anak kecil, berhadapan sama orang-orang yang nggak mampu. Semuanya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Saya dipertemukan, ya, berkat saya punya guru-guru, saya punya paman-paman, masya Allah, semuanya yang mengenalkan saya kepada Habib Umar, dan juga guru-guru yang lain, masya Allah, semuanya masya Allah. Ahlu Tarim, masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Mungkin nanti saya sebutkan nanti secara detail ya, apa di antara amaliyah yang sering saya lihat daripada Habib Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nama Habib barusan putra saya yang pertama, namanya Hasan. Masya Allah. Hasan ini lahir di kota Tarim. Waktu saya belajar di Tarim, Hasan lahir di sana. Masya Allah. Jadi Hasan ini kalau bisa dibilang ini barokahnya Habib Umar. Masya Allah. Jadi waktu sejak hamil, saya sering minta sama Habib Umar doa. Jadi Habib tolong doakan istri saya biar gampang. Dan di antara nasihatnya Habib Umar, mungkin bisa dipraktekkan nanti sama ikhwan. Untuk awal-awal kehamilan tuh jangan banyak gerak. Tapi kalau sudah di akhir kehamilan, maka diperintahkan untuk banyak gerak. Kemudian sehari sebelum melahirkan, jadwal daripada dokter, saya minta air sama Habib Umar. Saya bilang, Habib, istri saya takut melahirkan. Kata Habib Umar, nggak usah takut, didoakan sama Habib Umar, ini minum, insya Allah khair. Karena nasihat daripada Habib Umar untuk banyak gerak, waktu malam 17 itu kan ada tialah namanya. Tialah itu Habib Umar tuh bawa tialah, ya, seperti apa ya, kayak drum bandnya Hadramut gitu, tialah sama bendera-bendera, itu memperingati nuzul Quran dan malam perang Badar. Itu malamnya. Itu istri kami masih ikut ke Daruz Zahra, sedangkan perutnya udah hamil tua sudah. Ternyata subhanallah, barokahnya banyak gerak, ngikutin saran daripada Habib Umar dan didoakan sama Habib Umar. Subhanallah, besoknya melahirkannya cepat. Jadi ketika saya dengar kabar, masuk ke ruangan, tidak sampai setengah jam sudah keluar Hasan. Terus nama Hasan sendiri itu saya dapatkan daripada Habib Umar. Jadi waktu sehari setelah kelahiran Hasan, esok harinya saya bawa Hasan ke rumah Habib Umar sambil ditahnik. Jadi itu sunnah ya. Jadi kalau kita punya anak, kita sunnah bawa kita punya anak kepada ulama, kepada habaib, kepada para kiai agar ditahnik. Itu sunnah Nabi Muhammad. Setelah ditahnik sama Habib Umar, kita tanya, Habib, kita minta barokah nama daripada antum. Habib Umar lama mikir, diam Habib Umar lama. Setelah lama Habib Umar mengatakan, ente Hasaniin. Jadi mengatakan kepada saya, kamu ini dari golongan Hasan bin Ali. Jadi zuriatnya Sayyidina Hasan bin Ali. Dan ente, ya, jaddak ismu Hasan. Ente punya kakek namanya Hasan Baharun, Hasan. Fasamihi Hasan, nama anak kamu Hasan. Ya, terus pengalaman Hasan sama Habib Umar yang kedua diantaranya ya, waktu saya akikohin Hasan itu agak telat sih, jadi umur setahun lebih, hampir 2 tahun, agak besar karena saya sibuk sama Habib Umar, dakwah segala macam. Jadi saya sempat akikoh Hasan itu agak telat, hampir umur 2 tahun. Waktu itu kita ngadakan akikoh di rumah Habib Umar.
Kita minta izin pakai tempatnya Habib Umar. Sama Umar dibolehkan dipakai semua tempatnya. Bahkan yang saya masih ingat, subhanallah, yang nyiapkan dagingnya, nasinya, yang ngatur-ngatur itu namanya Habib Ali bin Hasan, mantunya Habib Umar. Yang nanti bakal jadi munsif Syekh Bakar bin Salim seluruh dunia, mantunya Habib Umar. Itu yang ngatur-ngatur semuanya. Dibantu sama anak Habib Umar, sama tim khidmah. Ketika saya sodorkan anak saya Hasan, kan udah agak besar, pakai gamis. Saya masih ingat Habib Umar mengatakan seperti ini. Banyak teman-teman saya undang dari Dalwa, dari pondok lain, teman-teman Indonesia. Ketika pas acara untuk didoakan sama Habib Umar, saya serahkan Hasan sama Habib Umar. Kata Habib Umar, "Soleh tiabu." Saya masih ingat. Soleh gamiso. Betulkan gamisnya Hasan. Betulkan, saya betulkan gamisnya Hasan. Karena agak berantakan, saya betulkan. Diambil sama Habib Umar. Diambil menghadap ke jamaah Hasan. Jadi dipegang sama Habib Umar. Dipegang, kita nggak paham Habib Umar mau ngapain, kan nggak ngerti kita kan. Sama Habib Umar, diangkat ditaruh di pundaknya. Itu saya kaget juga, ya Allah. Dan juga teman-teman nggak nyangka gitu, Hasan anak saya sampai ditaruh di bahunya Habib Umar. Didoakan kepalanya, dipegang dadanya, didoakan, serahkan lagi sama saya. Alhamdulillah ya. Sebelum antum pulang ke Indonesia, itu bagaimana Habib perihal prosesnya gitu. Prosesnya dan sebagainya? Selama 8 tahun saya berkhidmat sama Habib Umar, terus terang keluarga, terutama Umi sama Abah itu ngasih izin, ridho gitu ya. Gak pernah nanya kapan nanti pulang tuh, gak pernah. Jadi kita fokus khidmat sama Habib Umar. Kapan nanti pulang, telepon, kapan nanti pulang, gak pernah. Jadi kita itu nyaman gitu, khidmat tuh enak gitu. Sampai genap 8 tahun, subhanallah, Umi telepon. Setelah 8 tahun, yang sebelumnya nggak ada pernah nanya sama sekali. Bilang begini, Mahdi, ente udah lama di sana, Abah ente udah tua, butuh bantuan ente di sini. Gimana kalau ente pulang? Saya kaget luar biasa, karena saya udah terbiasa tinggal sama Habib Umar, khidmat sama Habib Umar setiap harinya, karena kita ikut siang malam sama Habib Umar, kita khidmat sama Habib Umar. Kita bingung, tapi kita namanya murid, kita tanya sama Habib Umar. Dan proses untuk saya, padahal saya tiap hari sama Habib Umar, di mobil sama Habib Umar, ikut kajian sama Habib Umar. Cuman nyari waktu yang tepat untuk saya ngomong, Habib, Umi saya ngomong begini Habib, gimana pendapatnya antum? Itu saya ingat, saya butuh waktu kurang lebih hampir 9 hari. Jadi kita mau ngomong gak enak, gak pas waktunya. Dan ketika selama waktu 9 hari itu kita punya dada ini kayak penuh, sesek gitu ya. Di satu sisi kita khidmat sama Habib Umar senang, di sisi lain kita sadar kita ini sedang diminta balik pulang lagi sama orang tua kita, dan memang kita harus pulang. Jadi setiap majelis itu mandang Habib Umar itu perasaannya, hati kita tuh hancur gitu. Kita ngerasa, ya Allah, kita mau balik gimana ini, mau cerita sama Habib Umar, kita bakal bisa sama Habib Umar. Jadi Habib Umar duduk pun ini tanpa terasa kita punya air mata itu mengalir gitu. Ya Allah, kita punya dada itu, saya nggak bisa bayangin ya, dada itu penuh sesak gitu. Mau nafas tuh berat rasanya itu. Jadi itu masa, kalau antum tanya Habib, masa-masa terberat sama antum tuh kapan? Ya itu masa 9 hari ketika saya ingin mengajukan sama Habib Umar perihal kepulangan. Itu paling berat. Dada kita punya sesek. Mau ngomong itu kayak kita punya lisan tuh kaku. Khidmat siang malam, misalnya kita naik bukit atau turun, itu gampang, itu nggak ada masalah. Kita enjoy. Cuman yang terberat masa 9 hari itu kurang lebih. Sampai suatu malam ketika pulang dari sebuah kegiatan, saya masih ingat itu kurang lebih sekitar jam 1 malam, kalau saya nggak salah. Itu Habib Umar datang dan masuk ke maktabah. Habib Umar punya perpustakaan pribadi yang biasanya di situ beliau nemenin tamunya, tamu khusus temenin di sana. Disuguhin apa misalnya di maktabah, di perpustakaan beliau. Waktu itu beliau masuk dan beliau sedang telepon, kayaknya lagi telepon sama keluarga beliau.
lagi kosong dan memang nggak ada janji sama orang waktu itu. Kemudian saya masuk ke dalam, saya ketok pintu, fadhol, masuk. Ketika saya masuk, disitulah saya menangis sama Habib Umar. Saya jatuh di pangkuan Habib Umar, di depan Habib Umar, saya nangis sejadi-jadinya. Habib Umar membiarkan, nggak tanya kenapa ente nggak dibiarkan sampai saya selesai nangis, sampai saya punya air mata sudah habis. Saya masih ingat Habib Umar kasih tisu. Saya bersihkan semua wajah saya tarik nafas, kata Habib Umar, sekarang ngomong. Setelah lega semua, ya tapi perasaan sesak masih ada ya. Setelah saya tumpahkan semua air mata saya, Habib Umar kasih tisu. Saya bersihkan, saya punya wajah. Kata Habib Umar, sekarang ngomong, ada apa? Kata Habib Umar. Saya bilang, saya masih ingat Habib, saya khidmat sama antum 8 tahun Habib. Dan 8 tahun itu saya punya orang tua nggak pernah nyuruh saya pulang sama sekali Habib. Dan terakhir ibu saya Habib bilang seperti ini Habib, orang tua abah saya sudah mulai sepuh, di rumah mulai butuh bantuan saya Habib. Gimana pendapat antum? Saya berharap Habib Umar jawab, jangan dulu, tinggal dulu antum di sini selama setahun lagi, setengah tahun lagi, nanti baru pulang. Orang tua gampang nanti. Terkadang Habib Umar seperti itu, terkadang. Jadi Habib Umar ngelihat sikon. Jadi berapa kali ada orang mau pulang, kata Habib Umar, tunggu dulu, tunggu seminggu lagi, tunggu sebulan lagi, tunggu. Saya berharap kamu tunggu dulu setengah tahun lagi, kamu tunggu dulu setahun lagi. Itu harapan saya. Tapi ketika saya ngomong Habib saya begini, halas, irja, pulang nanti. Saya bingung. Apa Habib Umar nggak eman sama saya? Apa Habib Umar nggak sayang sama saya? Kan campur aduk saya punya perasaan itu. Terus Umar bilang gini, ente halas pulang. Khidmatak li abuku ummak ka khidmatak li. Kata Habib Umar, khidmah kamu sama abah ibu kamu sama seperti khidmah kamu sama saya. Itu batu-batu yang serasa sesak dalam itu hancur berkeping-keping, ibarat es membeku yang tiba-tiba cair. Saya punya hati itu langsung adem, ya Allah, ringan semuanya. Dan pada saat itu saya ikhlas, sudah ini jalan hidup saya harus pulang. Habib Umar sudah ridho sama saya, dan saya ingat semenjak saya mengucapkan pertama kali sampai saya pulang itu saya sering duduk sama Habib Umar. Jadi sebelum pulang kata Habib Umar, ente datang sama istri ente, nanti sama anak ente datang, ketemu lagi sama saya. Sebelum saya pulang saya juga sempat ngundang Habib Umar pribadi ke rumah saya. Maksudnya nggak besar, agak kecil, tapi ada kamar mandi lengkap semuanya di situ. Saya undang Habib Umar, datang Habib Umar habis Maulid itu malam Jumat itu datang. Saya ingat Habib Umar sama Habib Hamid putranya, sama Habib Salim, sama Said Muhammad bin Sumit ponakan Habib Umar, sekretaris Habib Umar, sama Said Umar bin Fagih teman saya khidmah yang sekarang jadi menantu beliau, sama Said Usamah yang khidmat sama Habib Ali Masyhur orang Lombok bin Syau Bakar. Udah, subhanallah, Habib Umar duduk di rumah saya itu sekitar 3 jam. Kita makan malam, ngobrol. Jadi alhamdulillah saya punya rumah di sana, sudah kedatangan Habib Umar, alhamdulillah. Itu sedikit cerita bagaimana saya pulang ke Indonesia. Masya Allah. Berarti dengan kata-kata beliau tersebut bisa benar-benar menjadi obat bagi antum ya Habib ya? Obat bagi antum. Masya Allah. Ana ibarat apa namanya ya, orang yang bingung ya antara pulang dan tidak. Hati ana ditarim waktu itu, cuman ana punya kewajiban orang tua. Tapi selama 9 hari itu hari-hari yang paling berat buat ana, itu paling berat itu. Air mata itu lihat wajah Habib Umar nangis. Habib Umar nggak ceramah, nggak ngomong apa, cuman duduk gitu. Itu memori 8 tahun sama Habib Umar. Siang malam sama Habib Umar. Dari anak kurus sampai anak gendut. Dari anak belum kawin sampai anak punya anak. Daerah namanya saya ingat. Dari Habib dari Habib Umar. Ya 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Itu terkenang semua. Dalam waktu 9 hari itu, ya Allah, ana mau ninggalin orang yang mulia ini, ninggalkan Habib Umar yang Masya Allah ini, gimana? Bingung. Tapi ketika berjumpa sama Habib Umar pada malam hari itu, Habib Umar tidak menunjukkan, diikhlaskan anda sama Habib Umar. Udah, nanti pulang. Khidmah kamu sama orang tua kamu sama seperti khidmah kamu sama saya. Masya Allah. Dan ketika saya masih ingat, dan ketika Habib Umar melepas saya, ada satu doa yang Habib Umar ulang-ulang. Saya ingat sampai Habib Umar ulang 3 kali itu di tempat yang berbeda.
Rabbana yanfa bikumul ummah. Itu Habib Umar mengucapkan. Nanti ketemu lagi mau berpisah, Habib Umar bilang lagi, Rabbana yanfa bikumul ummah. Yang artinya semoga Allah Tuhan kita, Tuhan kami membuat kamu bermanfaat buat umat. Itu akan sama Habib Umar. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan mungkin juga sedikit Habib, selama 8 tahun antum berkhidmah di bidang apa Habib? Kalau boleh tahu. Saya bidang semuanya. Semuanya ya Habib ya? Bukan semuanya ya, artinya kita ini apa ya, kapan kita dibutuhkan untuk apapun kita siap. Jadi tapi kalau secara spesifik kita itu khidmat di hal-hal pribadi Habib Umar. Jadi yang bawa contohnya Habib Umar, saya buat koper tas kecil itu ada Habib Umar, ada obat Habib Umar, ada kunci Habib Umar itu saya pegang, laptop Habib Umar, sandal Habib Umar. Jadi kalau sandal itu kan kita dengar kalau dalam riwayat itu kan namanya sahabat Ibn Mas'ud. Itu kalau Nabi masuk ke masjid, Ibn Mas'ud nggak rela sandal Nabi itu keinjak sama orang lain, apalagi hilang. Jadi saking takzimnya sama beliau, itu sandalnya Nabi itu dimasukkan ke kum. Sandal yang satu di kum, dimasukkan ke kumnya. Ini kum. Kumnya kan lebar dulu orang dulu. Jadi dimasukkan ke sini, dijaga sandalnya Nabi. Jadi kita waktu itu di Tarim juga kayaknya belum ada ya orang seperti itu mungkin ya. Waktu itu saya khidmat pertama kali itu, sandalnya Habib sampai digulung-gulung pakai syal itu bukan saya pertama kali ya, tapi yang saya ingat ya saya yang ngelakuin itu gitu. Jadi ketika Habib Umar ngelepas sandalnya, saya ambil sandalnya dan saya gulung pakai syal, saya jaga gitu. Saya nggak taruh di tempat, takut ketukar sama orang, takut apa. Kemudian saya juga ingat waktu itu Habib Umar habis operasi mata di Mesir. Di Mesir apa di Urdun ya, di Yordan, di Mesir kalau nggak salah. Itu ada beberapa obat mata, obat tetes yang harus dipakai sama Habib Umar, dan itu ada beberapa jenis. Dan alhamdulillah Al-Fagir yang dipercaya untuk memberikan obat setiap jam kepada Habib Umar. Walaupun Habib Umar sedang ceramah, udah datang jamnya, saya maju ke depan, saya kasih Habib Umar, saya kasih kapas Habib Umar untuk ngebersihin sisa daripada obat air matanya itu. Habib Umar lagi ngomong sama Habib apa, kita langsung maju. Nah, kita udah totalitas dalam khidmah. Tugas kita ya sudah, kita memperhatikan apa yang dibutuhkan sama Habib Umar. Nah Habib, dalam 8 tahun ini antum juga mempersiapkan barang-barang yang nantinya bakal Habib Umar pakai ini Habib. Kira-kira barang apa yang benar-benar itu gak bisa tidak dibawa oleh Habib Umar Habib? Di semua tempat yang berkaitan dengan Habib Umar pasti ada mushaf. Mushaf itu Quran. Di mobil ada mushaf khusus di mobil. Di syantoh tas tenteng Habib Umar ada mushafnya. Di musola musola Darul Mustafa Ahlul Kisah ada mushaf khusus Habib Umar. Bahkan di tempat khalwah pun ada mushaf Habib Umar. Jadi beliau di mana tempat beliau nggak bisa lepas daripada Quran. Beliau hafidh Quran, tapi beliau selalu baca bin nazar. Kenapa? Karena faedahnya di samping dapat pahala baca Quran, dengan nazar juga dapat pahala. Dapat pahalanya dua. Kalau orang dengan hafalan ya dapat bacaannya. Nah, tapi kalau bin nazar dapat bacaan dan juga dapat melihat Quran, dapat pahala double. Dan yang ajib itu kalau orang tadarus itu di mana biasanya? Tadarus Quran di musola, di masjid. Tapi kita di mobil. Jadi kalau jaraknya agak jauh dikit, jadi Habib Umar masuk mobil langsung baca, nggak bilang ini surat apa, ayat berapa, nggak bilang, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya surat Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al misalnya. Ya udah, kita harus paham ini surah apa, ayat berapa, seperti itu. Jadi langsung Habib Umar selesai baca, langsung giliran di belakang ini. Yang kan sunnah ya tayamun ya, nganan ya. Jadi Habib Umar baca, yang sebelah sini langsung sudah siap untuk melanjutkan bacaannya. Masya Allah.
Baca satu makro, nanti selesai ganti lagi, gitu. Ganti Habib Umar lagi. Terus begitu di mobil sampai nyampe ke tempat tujuan. Al-Fakir juga sedikit penasaran Habib, kira-kira makanan dan minuman apa yang benar-benar Habib Umar tuh sukai? Yang Al-Fakir selama ini sering suguhkan sama Habib Umar, karena sekarang saya kan antum interview sama saya ya. Dulu kita sering khidmat ketika interview sama Habib Umar. Jadi ketika Habib interview seperti ini, kita sebagai ahli khidmah itu kita mikir Habib ini enaknya apa gitu. Jadi kadang-kadang kita bawa dari rumah, kita beli buah, kita potong-potong, atau kita bikin jus. Jadi kalau udah break, udah saya maju ke depan bawa jus, atau bawa teh, atau bawa min. Jadi di antara minuman yang disuka sama Habib Umar mungkin ikhwan yang di Indonesia atau yang di Tari mungkin sekedar bocoran aja ya, mungkin jika ada yang belum tahu, ketika antum dapat kunjungan daripada Habib Umar tuh suka teh hijau, kemudian suka min. Nah itu ada min di sini, apa namanya, daun min. Daun min. Iya. Dan biasanya Habib Umar tuh nggak suka gula biasa, itu ada khusus gulanya. Kalau waktu itu Habib Umar pakainya brown sugar ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi gula khusus aren ya, gula aren. Pernah juga pakai itu, atau gula serbuk. Itu gula batu yang dihancurkan, yang di blender. Jadi biasanya kalau kemana-mana kita punya, di samping kita bawa tasnya Habib Umar, kita juga punya tas juga, tas khidmah. Ini punya saya, ini punya Habib Umar. Saya punya bawa dua. Yang Habib Umar isinya Quran, isinya sisir kan sunnah. Kadang-kadang ada potong kuku. Masya Allah, ada juga beberapa alat-alat Habib Umar, barang-barang Habib Umar. Kita juga punya tas khusus. Itu isinya apa? Gulanya Habib Umar. Kadang-kadang ada apa? Ada gulanya Habib Umar. Ada huteka. Atau nggak tahu huteka? Habib Umar tuh paling demen sama huteka. Huteka itu sejenis tumbuh-tumbuhan yang dihaluskan. Itu ganti daripada sabun. Jadi Habib Umar nggak pakai sabun biasa ketika cuci tangan itu. Jadi beliau pakai huteka. Huteka itu kata Habib Umar itu bisa menghilangkan apa ya, lemak-lemak, amis-amis itu hilang semuanya. Terakhir saya pergi ke Tarim tahun lalu. Seingat saya, setiap ada acara itu yang ada cuman sabun biasa sama air cuci tangan yang disuguhkan kepada, yang diberikan kepada Habib. Jadi Habibnya pakai sabun biasa. Ketika Habib sudah cuci tangan, saya langsung dari belakang maju ke depan ngasih huteka sama Habib Umar. Karena memang sudah terbiasa ya Habib. Terbiasa. Tapi subhanallah, kebiasaan ini terus dilanjutkan sama saya punya adik Habib Shogi. Dan terakhir saya datang ke Tarim kemarin, ternyata sekarang orang Tarim juga pakai huteka sama kayak Habib Umar. Jadi nggak perlu lagi huteka dari kita. Karena udah kebiasaan. Sudah dipersiapkan gitu ya Habib ya, Masya Allah. Kalau untuk makanan sendiri Habib? Habib Umar suka ini ya, artinya beliau disuguhkan apapun beliau mau. Ikan laut misalnya ya, kemudian ghanam ya, terutama dari ghanam itu kan dhira' ya, ada bagian yang namanya dhira', yang bagian paha itu suka Habib Umar, karena juga disukai sama Nabi Muhammad. Kemudian sesuatu hal yang alami suka Habib Umar ya. Nah, kalau udah banyak campuran kimianya itu biasanya Habib Umar nggak makan biasanya. Kalau minuman, sesuatu hal yang tozij mereka bilang ya, tozij itu apa ya? Yang fresh. Jus. Ya. Kemudian jus apa aja? Yang biasanya itu ya, biasanya yang dibikinkan itu campuran apel sama wortel. Jadi apel di jus sama wortel dicampur. Menggunakan es Habib. Habib Umar suka dingin, tapi nggak terlalu dingin banget. Nggak.